Shalom Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih bersyukur kita pada hari ini lewat Artos edisi Kamis 6 Januari 2022. Bacaan dari Mazmur 72 ayat yang pertama sampai dengan 14. Mari bersama-sama dengan saya Pendeta Setaruhan untuk mendalami sabda kebenaran Tuhan. Mari mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri kudusan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, mensyukuri akan segala penyertaan Allah. Untuk bersama menjaga kami rindu untuk senantiasa disapa oleh sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 72 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Mazmur 72 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 boleh dikaitkan dengan hari Epifania, penampakan atau manifestasi Allah di dalam dunia manusia. Doa harapan untuk Raja dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Nya dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti deras hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan dalam sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Allah, beberapa mazmur menyatakan penantian akan datangnya Mesias. Mazmur 22 menubuatkan penderitaan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang di kayu salib. Kitab Mazmur Alkitab yang paling disukai, digemari dari seluruh Alkitab. Mungkin karena mengekspresikan pikiran tentang Allah yang kadang-kadang orang percaya rasakan dalam hati, tetapi tidak dapat menuliskannya dalam kata-kata. Bapak Ibu, saudara yang sama dikasih Allah, berikut bacaan kita pada hari ini berbicara masalah doa bagi pemimpin. Mazmur ini disebut sebagai doa Salomo untuk raja. Hal ini dapat disebabkan oleh kemiripan dengan doa yang pernah ia panjatkan dalam masa pemerintahannya sebagai raja Israel. Bandingkan 1 Raja-Raja pada pasal yang ketiga pada ayat yang ke-9. Dalam doanya, pemazmur memohon agar Tuhan mengaruniakan kebenaran dan keadilan kepada raja dalam memerintah. Dan dengan keadilan yang dari Allah, ia akan dimampukan untuk menyatakan kebenaran dengan meremukkan para pemeras, tetapi menegakkan keadilan dalam menolong orang-orang miskin. Yang kedua, pemazmur berdoa agar Tuhan mengaruniakan pemerintahan yang kekal kepada raja. Adapun perwujudan dari kekalahan itu adalah dengan umur panjang dan kebijaksanaan serta adanya damai sejahtera dalam masa pemerintahannya. Ketiga, pemazmur berdoa agar memperoleh pemerintahan yang tiada terbatas. Ia akan memohon agar raja memiliki belas kasihan kepada rakyatnya yang miskin dan tertindas, serta dikenal dan memperoleh berkat yang tidak berkesudahan, yaitu hikmat dan kemakmuran. Seorang pemimpin yang baik memimpin dengan penuh hikmat. Oleh karena itu, pemazmur mendoakan agar raja diberkati dengan hikmat dan berkat kemakmuran yang dari Allah saja. Dan pada bagian akhir, pemazmur menaikkan pujian kepada Tuhan Allah Israel.
Pengenapan seorang raja seperti yang didoakan pemazmur tidak dapat ditemukan di antara umat manusia. Begini justru sangat dekat dengan nubuatan Mesias yang terdapat dalam Yesaya pasal 11 ayat 1-5 dan Yesaya pasal 60-62. Hanya dalam diri Mesias, karakter dan kepemimpinan raja yang sempurna, benar, adil dan kekal serta tidak terbatas dapat ditemukan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan. Doakanlah agar Tuhan mengaruniakan kepada para pemimpin kita, baik di pemerintahan maupun di kerohanian, keadilan, kehormatan, dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Roh Kudus menuntun, membimbing kita senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Sungguh luar biasa ya Allah akan kasih-Mu. Suatu keteladanan yang diungkapkan Salomo, didoakan, dibawa kepadamu. Salomo sebagai mantan pejabat, mantan raja, mengalami dan merasakan bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan kebenaran dalam rangka menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Bapa di surga, Roh Kudus kini memampukan kami, sehingga dari doa-doa Salomo ini pun pula menjadi bahagian hidup dan depan kami, baik sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin dalam bangsa ini, dalam persekutuan di tengah keluarga. Sebagai warga gereja, kami doakan para pemimpin kami, mulai dari yang terendah tingkat RT sampai kepada presiden, dalam berbagai kementerian. Allah kiranya memberikan hikmat kepada semua pemimpin kami, sehingga benar-benar dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian pula sebagai rakyat yang dipimpin, beri hikmat kepada kami sekalian untuk mengakui bahwa pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Rakyat berkewajiban menaati perintah itu. Rakyat berkewajiban mendoakan pemerintah. Pun pula rakyat berkewajiban untuk mengkritisi pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran. Beri hikmat kepada kami sekalian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini, bahkan pula di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah persekutuan. Dan seluruh pemimpin dan yang dipimpin, kami hanya berpengharapan bahwa kasih setia Tuhan yang diharapkan, kasih setia Tuhan yang dirindukan, dan hikmat mula yang akan menuntun membimbing. Kesempurnaan kepemimpinan kami amin dan yakini hanya ada di dalam diri Mesias Yesus Kristus, dalam mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk penebusan dan sekaligus penyelamatan. Allah Bapa juga pimpin, berkati seluruh pemimpin kami dalam seluruh lapisan, baik di tengah persekutuan, di tengah keluarga, di tengah kerukunan, bahkan di tengah anak bangsa ini dari gereja Allah sendiri. Ini doa kami, pengharapan kami. Dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah Artos edisi Kamis 6 Januari 2022 pada hari ini. Doa bagi pemimpin. Mari bersama-sama kita menjalani hari ini dengan penuh kepastian dan keyakinan bahwa Allah tetap bersama dengan kita. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.